Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to the sixth semester and welcome to my course on statistics. I'm going to recommend you these books, Routledge Handbook of Statistics and Key Terms in Statistics for the reading. Selamat datang di mata kuliah statistika. Kita akan mulai mata kuliah ini dengan memberikan pengantar singkat tentang apa itu statistik. Secara umum, statistika adalah studi tentang teks atau analisis tentang teks, baik itu berupa teks sastra maupun teks non-sastra. Yang selain itu ada tokoh lain yang mendefinisikan statistika sebagai sebuah studi tentang bagaimana makna itu dikonstruksikan melalui sebuah bahasa, baik dalam karya sastra maupun karya non-sastra. Jadi sebenarnya statistika ini adalah pelajaran atau mempelajari tentang bagaimana gaya bahasa orang tertentu atau gaya bahasa tertentu dalam sebuah karya sastra maupun non-sastra. Sehingga untuk mempelajari gaya bahasa tersebut kita perlu memahami mulai aspek paling kecil dari sebuah bahasa, misalnya leksikal atau diksi, fonologi, grammar, dan sampai ke wacana. Oleh karena itu, pemahaman kita sebelumnya tentang morfologi, fonologi, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik itu menjadi penting dalam mengkaji ilmu statistika. Selain konsep dasar di leksikal semantik, ya, misalnya metafor, metonimi, dan lain-lain. Statistika ini merupakan bagian dari retorika Yunani kuno, di mana mereka memiliki 5 aspek. Yang pertama discovery, arrangement, stylization, memorization, dan delivery. Jadi sebenarnya retorik di konsep retorik Yunani kuno itu memiliki aspek statistika. Tujuannya apa? Untuk persuasif, ya. Akhirnya menggunakan gaya bahasa agar menjadi lebih indah untuk persuasif function. Di mana sih kita sebenarnya bisa menemukan contoh statistika ini atau gaya bahasa yang bisa kita kaji? Ada banyak. Jadi misalnya kita sebagai muslim bisa menemukan gaya bahasa yang ditulis dalam sebuah Al-Quran. Yang kedua, misalnya kita bisa menemui juga gaya bahasa penulisan puisi, pantun, novel, short story, maupun teks lain misalnya dalam akademik, artikel, media, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengkaji dengan pendekatan statistika terhadap berbagai macam jenis teks, baik teks sastra maupun non-sastra, baik dalam puisi, novel, Quran, maupun dalam media yang lain. Coverage kita dalam mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama, saya akan memulai dengan formalist statistics, yaitu beberapa kaidah tentang statistik yang tradisional. Kemudian juga ada pragma statistika atau statistik pragmatics, yang kita akan bahas beberapa hal, konsep deictic, speech act, dan politeness. Jadi deictic itu berurusan dengan reference yang digunakan dalam sebuah bahasa. Misalnya kalau dalam pembuatan puisi ada kata kamu, jadi kira-kira reference kamu kemana gitu ya. Atau dalam menggunakan short story ada it has, it was, bla bla bla. Jadi it was merupakan bagian dari temporal deictic. Speech act itu juga nanti terkait dengan bagaimana kita bisa memahami makna dari sebuah gaya bahasa yang dibuat. Ada juga korpus statistik, di mana kita akan nanti menggunakan pendekatan korpus untuk mengkaji gaya bahasa dari sebuah teks tertentu. Dan terakhir ada critical statistic, yang harapannya nanti kita bisa tidak hanya mendeskripsikan gaya bahasa yang ditulis oleh seseorang atau author tertentu atau golongan tertentu, tetapi juga bisa memberikan insight kritis dengan landasan teori CDA yang diformulasikan nanti dalam transitivity-nya SFL. Fokusnya tetap pada statistik. Nah, untuk bahasa Inggris yang merupakan salah satu bahasa yang memiliki tone dan stress, itu di sana ada istilah weak and strong syllable. Kalau kalian masih ingat dalam kaidah fonologi dalam optimality theory itu ada fit, ada strong dan stress syllable dalam penekanannya dan pengucapannya. Nah, strong and weak syllable ini dalam statistika nanti ada istilahnya metre. Metre itu adalah
pattern yang terorganisir mengenai strong and weak syllable. Misalnya dalam kalimat ini ada the fluff man, home, what clothes his wear. Ya, jadi dalam kalimat ini ada the puff man, home, itu ada w itu adalah contoh yang di weak stress, ya, weak syllable. Adapun s-nya yang strong syllable. Kalau yang organisasi atau formula yang berurutan gitu ya, antara strong and weak syllable dalam sebuah kalimat itu namanya metre. Sedangkan repetisi pola tersebut ya, yang diulangi berulang-ulang itu namanya rhythm. Sehingga dia memiliki pola de, dam, de, dam. Ada weak, strong, itu bisa aja weak, strong, weak, dan lain-lain. Terutama dalam contoh puisi. Yang lain misalnya dalam contoh kalimat iklan, never undress for anything less. Jadi ada pola yang hampir sama ya, pola yang diulang-ulangi untuk memberikan estetik ya, makna atau nilai estetik dari sebuah kalimat tersebut. Yang paling banyak kita jumpai sebagai muslim tentu dalam contoh kalimat-kalimat di Al-Quran. Misalnya dalam surah Asy-Syams kita miliki contoh kalimat yang sangat bagus sekali. Misalnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Itu ada irama yang berulang-ulang yang sama, wasyamsi wal qamari wan nahari waduhaha idza talaha, dan lain-lain. Jadi saya kira di Al-Quran sangat banyak sekali, sehingga salah satu objek kajian statistika yang paling banyak di Indonesia adalah kajian tentang gaya bahasa Al-Quran ataupun terjemahannya. Kalau nanti terjemahannya maka sangat menarik kita lihat apakah terjemahannya juga memiliki irama atau pattern yang hampir sama dengan aslinya. Di bahasa Indonesia bisa kita jumpai dalam berbagai bentuk puisi, pantun, novel, dan lain-lain. Misalnya kita ambil contoh ini, barisan hijaiyah dari bibir menjadi perantara saat takbir, meski tak semua yang terlontar adalah zikir. Jadi ada irama yang hampir sama. Nah, itu pengantar singkat tentang statistika. Sekarang kita akan masuk pada contoh latihan yang saya minta kalian untuk mencoba meresponnya. Yang pertama, to what extent do you think that to study statistics is important? Yang kedua, what is metre and what is rhythm? Jadi bisa kalian tulis komentarnya di kolom komentar ataupun kita diskusikan di grup. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.